Saya mau menanggapi perihal ada seseorang yang bernama Ahmad Isamuddin yang konon kabarnya sih dia pakar dalam hal tafsir dan kemudian dia menjadi salah satu saksi ahli yang meringankan bagi Ahok, sehingga kemudian dia menyatakan bahwasanya surah Al-Maidah yang dimaksud tersebut sudah tidak berlaku lagi. Saya sendiri bingung apakah tidak berlaku itu mengikuti metodologi an-nasikh wal mansukh, atau dia menyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan kondisi antara perang atau tidak perang. Namun saya berusaha, saya yang goblok, yang bukan seorang alim ulama ini mencari mengenai keterkaitan antara berlaku dan tidak berlakunya bila dicerminkan pada metodologi an-nasikh wal mansukh. Saya nggak menemukan bahwasanya surah Al-Maidah 51 tersebut merupakan surah yang pernah mengalami nasikh ataupun mansukh. Dan kemudian Ahmad Isamuddin ini mengatakan juga tidak berlaku pada saat kondisi tidak perang, karena surah tersebut ditafsiri berlaku hanya dalam kondisi perang berdasarkan asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Ahmad Isamuddin. Baik, menyikapi asbabun nuzul yang dijadikan dasar oleh Ahmad Isamuddin yang katanya ulama ini mengenai surah Al-Maidah tersebut, dan statement dia tidak berlaku karena kondisi bukan dalam keadaan perang. Kayaknya saya harus menasihatkan Bapak Ahmad Isamuddin ini untuk belajar lagi banyak mengenai asbabun nuzul dan ilmu hadis, sebab saya tidak mendapatkan satu pun sumber yang sahih yang menjelaskan bahwasanya surah ini memiliki asbabun nuzul. Ada beberapa sumber yang bisa kita dapatkan dari kitab yang ditulis oleh Imam Asyuti di dalam Lubabun Nuzul mengenai surah ini, ya kan? Lubabun Nuzul juz yang ke-1 halaman 81. Namun hadis tersebut ternyata dhaif. Dijelaskan kedhaifannya itu di dalam kitab Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab juz yang kedua halaman ke-58 sampai dengan 60, cetakan Darul Ilmi kecetakan Dar Ibnul Jauzi. Imam Al-Wahidi pun pernah menyertakan asbabun nuzul mengenai surah ini, dan kemudian kitab beliau ditahqiq oleh Syekh Al-Kamal Al-Basuni Zaghlul pada halaman 200, cetakan Darul Kutubil Ilmiyah Beirut. Dinyatakan bahwasanya hadis tersebut mursal tanpa penjelasan akan kesohihannya.
Adapun hadis tersebut tangga sanadnya adalah dari Muhammad bin Ishaq yang diceritakan padanya oleh Abu Yasir bin Yusuf dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Somit sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Maktabah Asy-Syamilah juz yang ketiga halaman 134 yang ternyata hadis tersebut memang mursal, memiliki keterputusan antara perawi yang satu dengan yang lainnya, bahkan lebih dari ratusan tahun, yang artinya tidak dapat diketahui dengan pasti sumber berita, sumber hadis mengenai asbabun nuzul surah Al-Maidah 51 tersebut secara benar dan tepat, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah untuk menentukan hukum. Jadi standar di dalam Islam dalam menentukan hukum itu, menentukan segala sesuatu adalah al-ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Pak Ahmad Isamuddin. Saya jadi bertanya-tanya ini. Anda itu sebenarnya pakar dalam hal apa? Anda silakan bertemu dengan saya untuk berdebat mengenai asbabun nuzul surah ini, berlaku dan tidak berlakunya, mansukh atau nasikhnya ayat ini, sebabnya terserah. Yang jelas saya sarankan kepada Anda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Surah Al-Isra ayat 36. Sebab kalau Pak Isamuddin mengikuti sesuatu yang enggak ada ilmu mengenai sesuatu itu, maka itu namanya zon. Inna zona la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon itu tidak sedikit pun berarti dalam mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Dijelaskan lagi bahwasanya persangka dalam hadis yang artinya persangkaan itu sebenarnya bahwasanya persangkaan itu adalah sedusta-dusta berita. Dinukil hadis tersebut sahih di dalam kitabnya di dalam kitab Al-I'lam Al-Muwaqi'innya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga Asy-Syaikh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Faqih wal Mutafaqih. Mungkin saya sedemikian saja hal yang saya akan sampaikan. Yang jelas saya tidak menemukan sedikit pun dasar daripada asbabun nuzul mengenai ayat ini, baik ini terkait dengan peperangan atau bukan peperangan. Yang jelas yang anehnya malah ada penjelasan hadis mengenai yang menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab pernah memarahi Abu Musa gara-gara Abu Musa mengangkat seorang Nasrani sebagai juru tulis. Hadis tersebut bisa Pak Isamuddin cari di Tafsir Ibnu Katsir juz yang ketiga halaman ke 132. Demikian bantahan saya kepada Bapak Ahmad Isamuddin yang
menyatakan diri sebagai seorang alim ulama, dan kemudian menjadi pembela pada sidang Ahok. Saya nggak ada urusan sama sidang Ahok, saya cuma ada kepentingan, kewajiban untuk menasehati atau menegur Bapak Isamuddin terhadap penilaian beliau, kesimpulan beliau memutuskan, menilai atau memberikan statement hukum terhadap surah Al-Maidah 51. Demikian saja. Syukron kepada semua yang melihat tayangan ini. Dari saya, hamba yang lemah, Muhammad Lamin Pardede alias si tampan dari Medan. Thank you. Pak Tamim, bagaimana pendapat Pak Tamim tentang Ahok terkait Al-Maidah 51? Nah, itu dia yang jadi masalah. Ahok itu ngakunya pernah sekolah Islam sekian tahun, sehingga karena dia pernah sekolah Islam, dia berhak mentafsiri surah Al-Maidah 51 sesuai dengan kemauannya. Padahal waktu yang sedemikian sikap itu tidak serta-merta memperbolehkan menjamin Ahok sebagai seorang mufassir. Ya kan? Dalam mentafsirkan Al-Quran itu punya disiplin keilmuan. Ya kan? Kalau di dalam Islam itu di surah Al-Isra 36, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sebab kalau kita tidak mengikuti ilmu, tidak punya ilmu, maka kita berprasangka zon di dalam Islam. Di dalam surah Yunus ayat 36 itu, innaz zonna la yughni minal haqqi syai'ah. Sesungguhnya zon itu tidak sedikit pun berarti dalam mencapai kebenaran. Adapun di dalam Islam, ya, ilmu itu hanya ada 3. Ibnu Umar bertutur, ilmu hanya ada 3. Kitabullah yang berbicara, sunnah yang telah lalu, dan ucapan aku tidak tahu. Ya, ditakhrij oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Iqlam Al-Muwaqqi'in, juga Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Fatih wal Mutafaqih. Nah, terkait dengan kebodohan Ahok dalam mentafsiri ayat ini, kemudian membuat blunder negeri ini, ya kan? Sebenarnya yang jadi masalah bukan aulia. Kalau aulia itu sendiri multi tafsir, memang bisa diartikan teman setia, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan orang dekat, bisa juga diartikan pemberi keputusan. Adapun ucapan Ahok, ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah, itu adalah kalimat yang sangat tendensius. Artinya surah Al-Maidah adalah sarana pembohongan. Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 51 hanya sebagai sarana pembohongan. Dilanjut lagi ucapannya, kemudian tidak bisa dipilih ini, kata si Ahok kan, tidak bisa dipilih ini karena saya takut dosa, dibodohin, kata si Ahok. Nah, jadi Ahok kembali lagi menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan surah Al-Maidah 51 tersebut adalah pembodohan. Padahal surah Al-Maidah ayat 51 merupakan salah satu ayat yang turun dari langit, di mana umat Islam, di mana ayat tersebut digunakan umat Islam untuk berperilaku kehidupan dalam setiap hari-harinya, ya kan, termasuk dalam hal memilih kepemimpinan. Terlepas dia itu aulia adalah teman dekatkah, pemimpin-kah, atau apakah, itu kata orang-orang yang ribut-ribut itu, ya kan. Yang jelas surah Al-Maidah ayat 51 yang Allah turunkan itu bukan pembodohan, itu adalah tatanan hidup, garis peraturan hukum
hukum yang harus dipegang teguh oleh kaum muslimin. Sebab seorang muslim yang tidak berpegangan teguh dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan, kafir. Itu dijelaskan di surah Al-Maidah juga ayat 44. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak wa malam, dan siapa yang tidak berhukum wa malam yahkum bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika hum, dan mereka itu al-kafirun. Al-kafirun itu kafir benar-benar karena dia menggunakan alif dan lam, isim ma'rifah. Jadi pengikut-pengikut Ahok yang merasa diri muslim, mereka pengikut Ahok itu merasa diri muslim, bukan muslim, hanya merasa diri mereka itu al-kafirun, kafir. Mereka telah melakukan pembatal keislaman, namun mereka tidak sadar orang seperti ini sudah halal darahnya tertumpah apabila hukum Allah berlaku di negeri ini. Jadi hal yang perlu dijadikan pedoman di dalam Islam itu adalah keilmuan. Baik Ahok, walaupun dia kafir, kalau mau dia bicara tentang Al-Quran, dia harus punya ilmunya. Begitu juga pendukung-pendukungnya, ya kan, harus memiliki ilmu untuk membela idolanya yang bernama bajingan Ahok ini, ya kan. Jadi tidak mudah untuk mentafsiri suatu ayat dan kemudian malah menjudge, ya, menghukumi itu ayat adalah sarana pembohongan dan ayat pembodohan yang sengaja Allah turunkan. Ini Ahok keterlaluan. Oh, manusia seperti ini sudah halal ditumpahkan darahnya beserta para pembelanya. Jadi kalau nanti terlihat jelas di suatu garis front antara pembenci dan pendukung Ahok, di situ boleh terjadi pertumpahan darah, membunuh atau terbunuh, karena telah memenuhi syarat. Orang-orang seperti ini harus diperangi, ya. Jadi yang jadi masalah bukan aulianya. Aulia itu memang benar boleh ditafsir, tapi yang jadi masalah Ahok menuduh surah Al-Maidah ini adalah sebagai sarana pembohongan. Juga turunnya surah Al-Maidah merupakan upaya Allah untuk membodohi kaum muslimin. Nah, ini dia masalahnya, ini dia perkaranya. Nah, jadi saran saya kepada Ahok dan kepada para pendukungnya, jangan sok pintar lah. Ya, dan kalian itu belum apa-apa, ilmu kalian itu masya Allah masih lebih mulia kotoran kambing, kotoran onta daripada otak kalian. Kotoran onta, kotoran kambing itu masih bisa dibuat untuk pupuk menyuburkan tanaman, sedangkan otak kalian seluruhnya adalah rusak isinya, ya kan? Jadi jangan sok-sokan apa. Nah, dan saran saya kepada siapa saja yang mau menuntut Ahok, lakukan tugas itu. Sah kalian melakukan penuntutan itu sampai dengan dihukumnya Ahok. Tetapi hal yang lebih tepat lagi kalau Ahok dihukum berdasarkan hukum Islam, karena dia telah menghina Islam, bukan berdasarkan hukum tauhid. Begitu. Terima kasih.